Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Imamil anbiya'i wal mursalin. Qaidil mufassirin wal muhadditsin. Qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan yang telah berlalu kita sudah menyampaikan tentang beberapa bukti tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti tentang bahwa Nabi Allah Muhammad adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan berselawat kepada Nabi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia pada kita pada hari yang berbahagia ini, untuk bisa kita lanjutkan kajian kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang berkaitan dengan kenabiannya. Jadi salah satu dari bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya adalah Al-Quran adalah sebagai kitab yang membuktikan semua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadis tentang kelebihan Al-Quranil Karim. Beliau bersabda, "Alaikum bi kitabillah." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitab Allah. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitab Allah. Nanti ada beberapa hadis lainnya yang menyebutkan alaikum bi kitabillah wa sunnati rasulillah, atau alaikum bi kitabillah wa sunnati. Hendaklah berpegang teguh kepada Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam hadis Tetapi di dalam hadis yang kita bacakan pada subuh yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi kitabillah." Lalu kemudian disampaikan tentang apa saja yang dikandung oleh Al-Quran dan bagaimana kelebihan Al-Quran serta kelebihan orang-orang yang berada bersama dengan Al-Quran. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada Al-Quran. Kata Rasul, bukan kata kita. Fihi naba'u qablakum. Di dalam Al-Quran terdapat informasi berita
tentang umat-umat sebelum kalian. Fihi naba'u man qablakum. Jadi kalau kita lihat, banyak di dalam Al-Quran kisah tentang umat terdahulu. Mau mencari tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, kisahnya ada di sana. Dan ketika kita mempelajari, menganalisa, setelah kita membaca dengan teliti, maka kisah-kisah umat terdahulu itu sangat memberikan inspirasi kepada kita. Jadi kisahnya sangat inspiratif. Dan ketika kita membandingkan kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Quran dengan kisah yang disampaikan oleh orang-orang lain yang tidak berdasar kepada Al-Quran, maka logika dan perasaan serta batin kita akan memihak kepada Al-Quran. Karena enak betul ceritanya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Tidak ada yang dibuat seakan-akan berita itu begitu menarik, tapi sebenarnya faktanya tidak demikian. Al-Quran memberikan informasi umat-umat terdahulu dengan tujuan agar kita bisa belajar, agar menjadi pelajaran, agar menjadi mau'izah. Oleh karena itu, ini paling penting. Kita melihat Al-Quran. Jadi sejarawan, para ahlus sirah, orang-orang yang ingin mengambil satu informasi di masa yang lalu, bisa meniru Al-Quran. Fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Informasi yang ingin diperoleh untuk masa yang akan datang juga ada dalam Al-Quran. Nah, ini hadis agak sedikit panjang, tetapi di akhir daripada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, huwa alladhi la yazighu bihi al-ahwa wa la yashba'u minhu al-ulama. Al-Quran atau kitab Allah ini bagi orang yang ingin mengikuti hawa nafsunya, maka dengan Al-Quran hawa nafsu itu tidak akan tergelincir. Karena manusia hidup dalam pola keinginan-keinginan nafsu. Tapi ketika nafsu itu mengambil langkah-langkah dia kepada Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat. Nah, itu di dalam hadis ini. Kemudian juga para ulama yang mempelajari Al-Quran ini tidak akan pernah merasa kenyang. Kenapa tidak kenyang? Karena apa yang disajikan oleh Al-Quran, jika diumpamakan itu adalah makanan yang prasmanan, ataupun tidak prasmanan, tapi itu harus dicari makanan itu, diambil, dimasak, diolah, maka para ulama akan terus mencarinya. Diambil, dikonsumsi, tapi tetap saja tidak akan pernah kenyang. Karena sampai hari ini ilmu-ilmu yang mungkin digali dari Al-Quran terus saja muncul. Terus saja muncul. Sampai kita dibuat tercengang oleh Al-Quran. Kemudian juga orang-orang yang di luar Islam, yang sebelumnya tidak menarik terhadap Islam, tapi ketika dia menjumpai kitab Allah, dia akan melihat bahwa kitab ini adalah memberikan
keilmuan yang sangat luar biasa. Ini Al-Quran yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi kitabillah." Al-Quran bukan hasil dari diskusi yang panjang. Ini bukan diskusi dari A, B, C, D, dari orang-orang tertentu, dari komunitas tertentu, atau dari komunitas yang beragam, lalu kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu kemudian dinamakan dengan Al-Quran. Bukan seperti ini Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. La yukhlaqu min kathratir raddi, bukan hasil dari olah pemikiran saling bertentangan lalu menghasilkan sebuah kesimpulan. Seperti orang duduk di dewan tertentu lalu membicarakan legislasi tertentu, setelah bagian dari partai pulin membicarakannya lalu menghasilkan sesuatu. Al-Quran tidak seperti itu. Meskipun di dalam Al-Quran disuruh kita untuk musyawarah menghasilkan tertentu. Ketika kita berdebat dengan debat yang panjang sampai kepada urat leher kita bertekak, faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini jalan diberikan oleh Al-Quran. Hidup manusia ini berada di dalam musyawarah, perdebatan, pembicaraan yang panjang terus menerus, apapun dihasilkan oleh manusia, dan manusia secara fitrahnya ingin membicarakan sesuatu. Nah, ketika ini terjadi, jamaah rahimakumullah, artinya Al-Quran menyampaikan pola seperti ini. Wasyawirhum fil amri, Al-Quran sendiri bukan hasil dari musyawarah manusia, tapi itu adalah firman Allah. Kemudian yang menariknya lagi, Rasulullah mengatakan wala tanqadi ajaibuh, keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah habis. Ilmunya ada, keajaibannya ada, bukan olah pola pemikiran manusia, adalah adz-dzikrul hakim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, as-siratul mustaqim, jalan yang terbentang lurus yang mengantarkan seseorang ke arah tujuan. Tujuan itu yang sebenarnya dinanti-nantikan dan diharapkan oleh seluruh manusia di permukaan bumi ini. Ini jamaah rahimakumullah. Siapapun dia manusia, warna kulit apapun, bentuk performa lahiriahnya bagaimanapun, punya visi dan misi serta obsesi kemanusiaan bagaimanapun, tapi sesungguhnya hakikat daripada jalan yang dia inginkan, tujuan yang dia harapkan, kemana dia harus sampai, itu satu. Tapi ada yang tidak menyadarinya, nanti dia akan menyadarinya. Karena Al-Quran berbicara demikian. Jadi diurut satu demi satu Rasulullah menyampaikan tentang kelebihan Al-Qur'ani. Wa man ibtaqal hadiya fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari hidayah pada selain Al-Qur'an, maka Allah akan menyesatkan orang itu. Kan satu. Siapapun. Sebagai contoh misalnya, di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk berdakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada hikmah,
Ada metode dengan mau'izah hasanah, memberikan pelajaran suri tauladan yang baik. Dan ada mujadalah billati hiya ahsan. Kalau harus berdebat, berdiskusi, caranya tetap santun. Ini pola Al-Quran dalam dakwah dimanapun. 3 model ini harus ada. Dalam situasi bagaimanapun tidak boleh ditinggalkan dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kesuksesan ada pada penyampaian bendera dakwah secara estafet terus. Anak-anak dididik, di rumah harus ada. Dalam kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara juga demikian. Tapi nanti Al-Quran tidak membiarkan kita itu berdebat dengan debat kusir. Rasulullah menjelaskan la mara'a fid din, jangan kalian saling berdebat dengan debat kusir di dalam agama ini. Al-Quran datang setelah menyampaikan bukti bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan utusan Allah. Ini penyampaiannya. Bukan penyampaian tujuan yang pertama adalah menyatakan bahwa Allah itu ada. Al-Quran tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Meskipun disebut di dalam Al-Quran, La ilaha illallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri misalnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi penyebutan yang menjadi tujuan di sini adalah bahwa Allah yang hanya berhak disembah. Bukan menyatakan bahwa Allah itu ada, bukan tidak ada. Bukan itu tujuan, meskipun itu tetap disampaikan. Pola berbicara Al-Quran seperti itu. Karena sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang fitrah, itu tidak perlu dijadikan sebagai tujuan menurut Al-Quran. Dia berjalan sesuai dengan sunnatullah. Dalam Al-Quran, yang menjadi tujuan dari adanya Allah itu adalah menyampaikan tentang keesaan Allah. Menyampaikan bahwa Allah Maha Kuasa. Memberikan informasi kepada manusia ini, membimbing mereka agar mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa Allah Maha mengetahui, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mendengar. Ini disampaikan oleh Al-Quran. Karena manusia yakin bahwa Allah itu ada, fitrahnya mengatakan ada pencipta, tapi dia lupa bahwa pencipta itu memberikan pengawasan kepada dia. Mengawasi dia, tindak tanduknya, perilakunya, bahkan sampai kepada suasana batin dan niat yang tersembunyi di dalam hati, itu Allah mengetahuinya. Ilmullah. Allah Maha mengetahui. Bahwa alimun. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan mengetahui yang tampak nyata lahiriah. Ini Al-Quran menekankan pada sisi ini, bukan pada sisi Allah maujud atau ghair maujud, bukan di situ. Itu bukan penekanan yang menjadi tujuan, tapi itu adalah penyampaian yang mengantarkan kepada tujuan wahdaniyatullah wa qudratihi wa ilmihi wa dan seterusnya yang tadi kita sampaikan. Allah Maha bijaksana, Allah Maha lembut, Allah Maha kasih sayang. Mulai dari
Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya sampai kepada Ar-Rasyidus Sabur, 99 nama. Lalu ada yang lainnya di luar 99 itu yang juga merupakan terkoneksi dari sifat-sifat serta asma yang ada yang telah disebutkan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin menyampaikan tentang Al-Quran, menyampaikan tentang kebenaran, maka hendaklah dia berada di dalam 3 metode tadi. Al-hikmah wal mau'izah hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Tapi kalau keluar dari konteks ini, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan, kegoncangan. Sejarah telah membuktikan tentang ini. Dan Rasul telah mewanti-wanti kepada kita agar tidak seperti ini. Tapi terus terjadi. Sampai dengan masa kita sekarang. Di dalam sejarah ketika Bani Umayyah memproklamirkan bahwa mereka adalah pemimpin bagi umat ini, dan waktu itu terjadi peperangan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali dihujat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang. Karena hampir mendapatkan kemenangan, tiba-tiba melakukan arbitrase dan kemudian dihujat. Muawiyah bin Abi Sufyan dihujat karena merebut kekuasaan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi pertumpahan darah yang begitu besar sampai kepada pembunuhan Hasan, Husain, cucu-cucu Rasulullah dan seterusnya. Lalu kemudian dikirim surat. Surat itu ditujukan kepada Hisham ibn al-Mughirah. Dia bertanya kepada Hisham, tuliskan kepada kami apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada salat beliau. Maka Hisham menulis, Rasulullah mengucapkan di dalam doa serta ucapan zikirnya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya, ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu pun kepada makhluk, kepada kami, kepada siapa saja, jika engkau menahan sesuatu nikmat terhadap dia. Dan tidak ada yang bisa menahan suatu nikmat jika engkau menghendaki memberikannya kepada dia. Atau mudarat. Mudarat kalau sudah Allah inginkan, maka tidak ada bisa menolaknya. Begitu juga mudarat jika dicabut dari seseorang, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menghalangi Allah mencabutnya lalu membiarkan mudarat itu datang kepada seseorang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang punya suatu kedudukan lalu kemudian kedudukan itu bisa mengalahkan kedudukanmu atau menyainginya. Tidak ada. Ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah, wahai khalifah, kirimkan kepada Bani Umayyah. Muawiyah dan Bani Umayyah sekalian nanti setelahnya ingin memunculkan sebuah persepsi dan menanamkan persepsi itu dalam pikiran masyarakat
atau ingin membumikannya bahwa apa yang terjadi ini adalah semua dalam ketentuan Allah. Oh, Ali radhiyallahu anhu turun dari puncak pimpinan, kemudian ini naik, terjadi perang dan seterusnya, tumpah darah. Ini semua sudah ada dalam ketentuan Allah. Ini naturalitas. Lalu ada orang-orang yang tidak senang seperti ini, karena ini berlebihan. Kenapa mereka tidak senang? Bukan tidak senang karena mereka percaya kepada ketentuan Allah, tapi terlalu berlebihan sehingga terjadi ta'til, ayat-ayat yang meminta, ya, atau ada menghilangkan apa ya, kemampuan manusia untuk mau berusaha, keinginannya, sehingga manusia menjadi pasif. Nah, lalu kemudian muncul para ulama, mereka punya makan, mereka punya kedudukan, mereka punya posisi di masyarakat, bahkan waktu itu mendunia, dikenal dari sana sampai sampai masa sekarang. Waktu itu dari berbagai wilayah mereka disegani. Mereka berbicara. Tidak demikian. Kalau tadi adalah mengatakan Jabariyah, Qadariyah, lalu muncul ada yang disebut Ikhtiyariyah. Harus ada usaha. Nah, kemunculan-kemunculan seperti inilah hal-hal yang natural. Karena ingin membela, ini ingin mengajukan sesuatu. Sidang jamaah rahimakumullah. Tapi ketika pembicaraan mengarah kepada politik secara praktis, disitulah mulai kehancuran. Ada Ja'ad bin Dirham, diburu dia. Kenapa diburu Ja'ad bin Dirham? Padahal Ja'ad bin Dirham menyampaikan pesan terkait dengan masalah ini dengan paham-paham Jabari. Beliau mengatakan bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalani saja. Jadi paham beliau dalam pengajaran beliau itu sesuai dengan paham yang dipublikasi oleh Bani Umayyah. Beliau berada di Damaskus, lalu dicari, diburu, lari ke Kufah. Sampai di Kufah, datang surat dari Amirul Mukminin, tangkap dia. Ditangkap oleh Khalid, wali di Kufah. Kemudian dipenjarakan. Beberapa waktu kemudian datang surat susulan mengatakan dia harus dieksekusi mati. Khalid memimpin kota Kufah waktu itu. Dia diperintahkan oleh pimpinan atasannya dari pusat untuk menjalankan kebijakan ini. Maka Khalid seorang pemimpin, dia naik di atas mimbar pada hari raya Idul Adha, berpidato dengan khutbahnya, dan ditutup di akhir khutbah, ayyuhan nas insarifu ila udhiyatikum fadahhuha. Wahai sekalian manusia, sempurnalah sudah kita pelaksanaan Idul Adha. Ayo semuanya sudah kembali ke tempat masing-masing. Lalu berkurbanlah, sembelih hewan-hewan kurban kalian. Ini wali kota Madinah di atas mimbar berkhutbah dengan khutbah hari raya setelah beliau menjadi imam di dalam salat Idul Adha.
Ayo, sembelilah hewan-hewan kurban kalian, wahai sekalian manusia, orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya aku fa inni sa'udhi dhahiyati, karena aku juga akan menyembelih hewan kurbanku. Tahukah kalian siapa hewan kurbanku? Hewan kurbanku adalah Ja'ad bin Dirham. Aku akan menyembelihnya. Ja'ad bin Dirham ada di dalam posisi dan berada di saf yang sangat dekat dengan Amirul Mukminin yang sudah dipegang dan ditangkap tadi. Lalu keluarkan, dia pun turun dari mimbar dengan menggunakan sebilah belati, diletakkan di leher daripada Ja'ad bin Dirham, lalu digorok dan kemudian jatuh. Wafatlah Ja'ad bin Dirham. Padahal beliau menyatakan dengan prinsip yang sama dengan prinsip Bani Umayyah. Kita analisa, kenapa bisa demikian? Dianalisa oleh para ulama. Ja'ad bin Dirham adalah punya posisi keulamaannya tinggi, besar, ilmunya luas, waraknya tinggi, tatapannya adalah tatapan seorang ulama. Sikap dan polanya semuanya terkendali. Tapi kenapa sampai ke derajat seperti ini harus disembelih? Dan itu pun di depan para rakyat yang begitu gegap gempita langsung oleh wali Madinah atas perintah dari kekuasaan di sana. Apakah karena dia memiliki paham bahwa menyatakan kita harus tunduk betul-betul? Tidak, paham Bani Umayyah sama. Tapi setelah ditelidik, punya selidik, rupanya ada berbicara tentang politik praktis. Itu kemungkinan besar yang mengancam kekuasaan secara keseluruhan. Beliau memiliki anak murid namanya Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad ini adalah salah satu dari pangeran. Jadi diajarkan hari demi hari begitu dekat, sehingga Marwan bin Muhammad tidak dipanggil lagi sebagai Marwan bin Muhammad, tapi dipanggil Marwan yang mana? Karena Marwan banyak itu pada masanya. Marwan yang mana maksud kamu? Marwan al-Ja'di. Marwan muridnya si Ja'di. Jadi sudah disematkan nama gurunya pada nama Marwan. Kenapa bisa demikian? Karena begitu dekat. Lalu kenapa harus dibunuh? Inilah dia politik praktis. Mungkin dalam pembicaraan sampai kepada kekuasaan yang lebih tinggi, bahwa dia mengarahkan Marwan untuk bisa merebut kekuasaan. Sehingga terdengar oleh para spionase pada waktu itu, lalu disampaikan berita ke atas dan dia diburu sehingga lari ke Kufah. Padahal beliau adalah seorang dai, seorang alim yang apabila berada di atas jalannya dengan Al-Quran, tidak lari ke sana kemari dalam hal-hal yang praktis lainnya, terutama masalah politis, maka dia akan dengan mudah menyampaikannya. Lalu orang bertanya, apakah kita harus diam saja melihat sesuatu kemungkaran? Bukan. Kita sampaikan, tapi dengan pola yang tiga tadi. Bil hikmah wal mau'izah hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Al-Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu bagaimana kalau disyarah per setiap daripada hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan itu? Ada ulama mengatakan pada porosnya masing-masing, karena Al-Quran sudah memilah. Ada ulama yang mengatakan harus mengandung tiga unsur ini, meskipun dia adalah corak warna, yang corak warna itu disesuaikan pula. Nah, ini pola seperti itu yang dijalankan. Maka Rasulullah mengharapkan, alaikum bi kitabillah, pegang teguh kitab Allah.
Siapa yang berpegang teguh kepada kitab Allah ini, dia akan terus berada di atas jalan Allah. Tidak akan dengan mudah tergoncang ke sana kemari. Sementara dunia terus berputar, rodanya kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang di samping tinggal belakang. Kadang dia sudah maju ke depan. Masing-masing menunggu gilirannya dengan cara yang dia itu ya dinamis sajalah, berkembang, berjalan dengan itu, bergerak. Maka ini akan berada dalam kenyamanan, kedamaian, kearifan dan seterusnya. Jadi kalau sudah kasak kusuk sana kemari, lari dari pesan-pesan Al-Quran, itu akan menjadi malapetaka. Kalau ada yang salah bagaimana tadi? Tegur. Apakah menegurnya itu harus di depan orang? Kadang perlu. Tapi lihat tadi, kemana tegurannya. Murid yang sudah terikat batin dengan kita ketika ditegur oleh gurunya, boleh secara ramai-ramai. Boleh 2 orang ditegur menjadi contoh terhadap anak-anak muridnya yang lain. Tapi ada orang yang disegani di dalam suatu komunitas, bahkan bangsa, ditegur dengan serampangan. Apalagi teguran itu membuat kejatuhan, maka itu menjadi malapetaka. Tidak boleh sembarangan. Pikirkan dengan baik-baik. Bila Anda seorang singa di atas podium, maka coba lihat cara menegurnya. Datang ke sana, jumpai. Ada pada masa itu Hasan Al-Basri berbicara keras di atas mimbar. Di dalam komunitasnya berbicara lantang. Tapi ketika bertemu dengan sesuatu kasus, datangi pelan-pelan lalu dijumpai. Ada seorang ulama, waktu itu qadhi, ya, memegang jabatan sebagai qadhi, menegur Syekh Ahmad Ar-Rifai. Karena Syekh Ahmad Rifai dari Maghribi, dari Maroko datang mau pergi ke haji. Kemudian beliau singgah di Syria sebentar, lalu di sana mengajar dengan komunitasnya yang datang ramai dari Maghribi untuk haji, lalu diikuti oleh para umat yang lain. Beliau berwudu, dilihat oleh seorang qadhi cara wudu beliau. Dipanggil kisana, sendiri dipanggil, bukan di depan jamaahnya. Anda berwudu sepertinya kelihatan berlebihan airnya, jadi jangan mubazir. Oh ya, kata beliau. Lalu beliau cepat-cepat ke rumah qadhi itu. Dilihatlah tirainya begitu mewah, kain penutup jendela, bantal, dan ya semuanya mewah, kursi-kursinya. Syekh Ahmad Rifai mengatakan, Tuan, saya kelebihan menggunakan air. Tuan katakan saya mubazir, saya dengar. Tapi bukankah tirai-tirai ini mubazir? Baru tahu qadhi ini beliau adalah ingin mengajarkan pola hidup yang sederhana, yang baik, di mana rakyat waktu itu sedang dalam keadaan susah karena diserang oleh bangsa Mongol. Bukan tidak boleh hidup memang, tapi rakyat dalam keadaan susah, dia enak duduk-duduk. Baru beliau sadar. Beliau sadar. Padahal memang Syekh Ahmad Ar-Rifai sudah melihat dan disampaikan bahwa qadhi waktu itu begini. Beliau tidak langsung menegur di depan rakyat dan tidak menjatuhkan pemimpin depan rakyat. Ini salah satu pola dakwah. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Mas'ud berani membaca Al-Qur'an di depan Ka'bah, itu yang dihadapi adalah orang kafir musyrik. Begitu juga Hamzah ketika Umar datang membawa pedangnya, padahal Umar masuk Islam. Hamzah mengatakan kepada Rasulullah, tenang, saya akan menghadapinya. Para sahabat berpikir bahwa Umar akan marah besar dan menyerang Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan ketenangan. Rupanya Umar datang waktu itu masuk Islam.
Bagaimana Sa'ad bin Mu'az, ya, ketika sahabat Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah menyampaikan dakwah, mengajarkan